Nggak suka gelai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Sihombing dengan NIM 2311020052 dari Prodi SPIB. Nah, di sini saya akan menjelaskan topik perkuliahan mata kuliah arkeologi dari awal hingga akhir untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah arkeologi ini. Lanjut, mengenai arkeologi itu menurut KBBI ialah ilmu tentang kehidupan dan kebudayaan zaman kuno yang berdasarkan benda peninggalannya seperti patung dan perkakas rumah tangga ilmu purbakala. Lanjut, secara konvensional arkeologi ini diidentikan dengan ilmu yang mempelajari kepurbakalan masa prasejarah saja, tetapi sesungguhnya ruang lingkup cakupan waktunya sangat luas, mulai dari prasejarah, Hindu dan Buddha, Islam, kolonial, bahkan modern. Esensi waktunya sama dengan ilmu sejarah yang mengkaji masa lalu manusia, mulai dari masa prasejarah sampai dengan zaman modern saat ini. Lanjut, mengenai data arkeologi. Data arkeologi terdapat ada 3. Yang pertama artefak, ekofak, dan fitur. Lanjut, yang pertama artefak. Artefak ini ialah hasil kreasi manusia dari bahan yang dapat di alam untuk mendukung serta mempermudah aktivitas kehidupannya. Nah, itu pengertian artefak. Nah, lanjut yang kedua yaitu ekofak. Ekofak ini ialah peninggalan sisa-sisa alam yang dimanfaatkan oleh manusia untuk mendukung pemenuhan kebutuhan hidup serta aktivitas sehari-hari. Lanjut, data arkeologi yang ketiga yaitu fitur. Fitur ini ialah jejak pada alam karena adanya aktivitas manusia. Itu yang disebut fitur. Nah, lanjut perkembangan data arkeologi. Perkembangan data arkeologi ini ada 2. Yang pertama konteks dan yang kedua persebaran. Mengenai konteks ini ialah rekaman arkeologis dari masa sekarang yang mengandung sifat-sifat formal, spasial, kuantitatif, dan relasional dari objek-objek budaya dan non-budaya. Itu pengertian dari konteks. Lanjut, yang kedua persebaran. Persebaran ini adalah kondisi di mana data arkeologi berada pada tempat, lokasi, kawasan yang berbeda, namun masih memiliki keterkaitan. Itu pengertian dari persebaran. Nah, lanjut, data arkeologi masyarakat. Data arkeologi di masyarakat ini ada benda budaya, warisan budaya, dan cagar budaya. Nah, baik, mungkin muncul pertanyaan, apakah arkeologi ini ilmu atau seni? Mari kita bahas. Ada tuduhan bahwa arkeologi ini bukanlah cabang ilmu. Ia hanya sebuah cabang seni karena tidak jelas subjek dan objeknya. Nah, tuduhan ini paling tidak muncul pada periode awal sejarah ilmu, di mana yang dianggap benar itu adalah ilmu eksas atau IPA, karena jelas subjek dan objeknya dan memberikan banyak sumbangan langsung terhadap kemaslahatan manusia, terutama pada bidang industri dan teknologi. Lanjut, pada abad ke-17 Masehi sampai 19,
sudah mulai eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam di luar Eropa. Maka yang dibutuhkan ialah ilmu-ilmu yang benar-benar menyokong terhadap kebijakan politik pemerintah dan kalangan elit Eropa. Sudah jelas yang dibutuhkan saat itu adalah ilmu yang membantu masalah kolonial seperti fisika, kimia, kedokteran, perkapalan, dan lain sebagainya. Nah, baik, lanjut. Tujuan penelitian arkeologi ini. Baik, yang pertama itu mencari bentuk-bentuk kebudayaan masa lampau dengan deskripsi dan klasifikasi benda-benda tinggalan manusia masa lampau. Nah, tujuan ini melahirkan sejarah kebudayaan yang menyusun kerangka pertumbuhan dan perkembangan bentuk kebudayaan di masa lampau. Nah, tujuan yang kedua yaitu mencari fungsi-fungsi benda-benda tinggalan manusia masa lampau dalam kehidupannya sehari-hari. Tujuan yang kedua ini ialah melahirkan rekonstruksi atau tata cara kehidupan manusia di masa lampau, baik kehidupan sosial ekonomi atau sampai permukiman, religi, dan nilai-nilai budaya lain yang pada masa lampau. Nah, lanjut tujuan yang ketiga yaitu mencari faktor-faktor penyebab perubahan kebudayaan dari masa ke masa. Nah, tujuan yang ketiga ini ialah melahirkan proses perubahan kebudayaan. Mungkin cuma 3 itu tujuan penelitian arkeologi. Baik, lanjut pembahasan yang lain yaitu mengenai batu basure. Di tempat kami teliti ke Bukit Gado-Gado. Mengenai Bukit Gado-Gado. Bukit Gado-Gado ini penyebutan area yang terdapat pada formasi Bukit Padang yang ada di Kecamatan Padang Barat, Provinsi Sumatera Barat. Nah, mengenai tentang batu basure ini. Batu basure ini yang ditemukan di Bukit Gado-Gado. Keberadaan batu basure ini berasal dari laporan Bapak Rusli Amran. Sebut Bapak ajalah, Bapak Rusli Amran. Dalam bukunya berjudul Pelakat Panjang. Dalam buku tersebut tertulis sebagai berikut. Berkat penyelidikan ahli sebelum Perang Dunia Kedua dan bertanya pada penduduk, ternyata masih ada prasasti yang belum dipelajari. Selain prasasti pada area Bukit Gado-Gado, ada juga terdapat beberapa titik lubang pada kami meneliti kemarin, yaitu titik lubang pertahanan pada masa pendudukan Jepang. Menurut Mas Nan MS dalam bukunya dengan judul Untuk Kalangan Sendiri serta buku sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1942 sampai dengan 1950 di Minangkabau yang ditulis oleh Sultan Muhammad Rasjid BKK. Lubang pertahanan baik dalam bentuk jalur maupun pillbox dibangun oleh para pejuang laskar rakyat dikomandoi oleh Khotib Sulaiman Ahmad Yunus dan Ahmad Yakub Smarajo. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari topik perkuliahan mata kuliah arkeologi ini. Topik perkuliahan dari awal hingga akhir ini. Bila ada kesalahan penyampaian, saya mohon maaf.
Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.